Hai, Sapuse, salam positif semua. Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Eh, kita kali ini topiknya, ini sesi keberapa ya? Sesi ke-11 mungkin ya. Kita topiknya adalah work-life balance. Kenapa kita ambil topik ini? Karena sepertinya relate dengan situasi sekarang gitu ya. Kita sudah cukup lama kita ada pandemi gitu. Kemudian ada yang WFO, banyak yang WFH begitu ya. Nah, sebetulnya juga tidak terkait dengan pandemi pun work-life balance itu sudah menjadi perhatian gitu. Termasuk banyak program-program di perusahaan juga dilakukan seperti itu. Nah, pernah dengar gini nggak? Yang profesional dong, urusan kantor, urusan kantor, urusan kerja gitu. Pernah dengar nggak? Nah, itu kadang-kadang dilontarkan gitu. Nah, kalau urusan kerja ini kan pikiran kita seolah bisa dibagi gitu. Padahal kan tidak ya. Satu, pikiran kita nggak bisa dibagi. Yang kedua, otak kita itu kan holografis, suka traveling kemana-mana. Misalnya kita lagi ada masalah di tempat kerja, kita ada di rumah, kepikiran tuh yang ada di tempat kerja gitu kan. Karena otak kita memang bisa traveling kemana-mana, nggak bisa kita dudukkan gitu kan. Tidak seperti benda padat yang kita bisa dudukkan di mana, di stasiun di mana. Itu kan nggak bisa. Nah, oleh karena itu kenapa work-life balance menjadi penting gitu. Nah, sebenarnya work-life balance itu apa gitu ya. Work-life balance itu sebetulnya terjadinya minimal konflik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Minimal konflik dan terjadi harmoni gitu. Jadi didominasi harmoni. Bukan berarti tidak ada konflik sama sekali, bukan berarti terjadi harmoni terus-terusan gitu ya. Tapi didominasi seperti itu gitu. Jadi minimal terjadi konflik di kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, dan terjadi harmoni kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Nah, jadi dua faktor itu yang menjadi perhatian. Cuman kita suka lupa kalau di kehidupan pribadi itu ada kehidupan keluarga, ada kita dengan teman dekat yang mungkin sahabat, dan dengan diri kita sendiri. Jadi sebetulnya memang dua terakhir ini yang kehidupan pribadi, yang teman dekat dan me time dengan diri kita gitu ya, dengan diri kita itu untuk mendukung yang dua tadi sebenarnya di tempat kerja dan keluarga. Makanya yang ada kan seringnya adalah family conflict gitu ya, work family conflict gitu. Nah, itu memang yang utama. Tetapi yang dua ini sebetulnya untuk mensupport agar terjadi minimal konflik dan terjadi ini harmoni gitu. Nah, misalnya bagaimana? Jadi kalau saya bekerja gitu, saya punya sahabat yang saya intens bertemu atau kita berkomunikasi gitu ya. Kemudian saya juga meluangkan waktu dengan diri saya sendiri. Misalnya kalau setiap orang bisa beda-beda ya, sesuai dengan masing-masing. Kalau saya senang meditasi gitu, itu me time saya gitu. Saya melakukan tafakur, saya jalan pagi sendiri misalnya ya, kalau sendiri atau jalan sore sendiri, itu sebenarnya me time saya. Bisa juga melakukan spa, pijat, tapi benar-benar yang dengan diri sendiri. Nah, kalau itu kita bisa terbangun positif gitu ya, itu akan mendukung kehidupan pribadi dan kehidupan pribadi yang keluarga tadi dengan di tempat kerja. Itu sebenarnya faktor pendukungnya. Jadi work-life balance sebetulnya memang ada 4 itu. Walaupun yang utama adalah family dan karena waktu kita kan banyak di family gitu ya, family dan di tempat kerja waktu kita. Nah, tapi pendukungnya ada 2 itu. Nah, bagaimana caranya gitu supaya terjadi balance gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita mengalokasikan waktu untuk keempat-empatnya ini. Tapi bisa begini ya, tergantung dari nilai-nilai budaya, kemudian mungkin kesepakatan dalam rumah tangga gitu ya, kalau yang sudah menikah, atau kesepakatan dalam keluarga. Misalnya, setelah berkeluarga itu cuma punya waktu adalah kerja dan keluarga saja gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan nilai-nilai tersendiri gitu. Nah, cuman konsekuensinya ada 2 ini aja gitu. Jadi menyeimbangkan 2 ini tanpa support yang me time dengan diri kita dan dengan teman dekat gitu ya. Konsekuensinya ini berarti harus kuat sekali gitu di dua-duanya agar positif gitu. Karena kalau ini terjadi masalah itu akan mempengaruhi yang ini gitu. Tidak ada faktor pendukungnya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Meluangkan waktu gitu. Meluangkan waktu artinya
oh memang ada di tempat kerja sekian lama, ada waktu dengan keluarga, ada waktu dengan diri sendiri, gitu ya. Disesuaikan ya, masing-masing orang bisa berbeda. Kalau saya biasanya me time saya adalah ketika suami dan anak-anak pergi gitu. Nah itu waktunya me time saya sebelum saya kerja. Nah itu saya bisa melakukan macam-macam gitu. Nah kemudian jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Luangkan waktu dengan teman, dengan sahabat gitu. Nah itu kita perlu meluangkan waktu. Entah kita hangout. Nah kalau kondisi sekarang pandemik misalnya, kita bisa pakai Zoom gitu ya. Zoom seolah-olah kita pakai traveling, pakai atribut traveling, background kita adalah tempat yang pernah kita datangi supaya emosi-emosi positif itu muncul dan terjadi situasi yang menyenangkan. Nah itu kan akan kebawa di kehidupan keluarga maupun nanti di tempat kerja ya, karena kita muncul. Kalau emosi positif itu kan melebarkan atensi, kalau emosi negatif kan menyempitkan atensi. Artinya gini, kalau emosi positif melebarkan atensi itu membuat kita terinspirasi, kita melihat problem solving untuk yang pengembangan. Kalau kita dibangun emosi positif kan itu, sehingga itu kita perlu membangun keseimbangan itu. Jadi kita perlu mengalokasikan waktu. Setiap orang bisa beda-beda. Nah, kalau saya suka juga salah satunya selain meditasi itu traveling. Kalau traveling saya nggak seneng rame-rame, tapi saya lebih seneng kalau traveling biasanya kan saya hubungkan dengan conference gitu ya. Itu saya senangnya sendiri atau maksimal cuma berdua. Karena di situ adalah tempat saya melakukan meditatif, mindfulness, tafakur jalan gitu. Nah itu benar-benar me time saya. Nah tidak semua orang bisa mempunyai waktu seperti itu, tapi kita bisa harus cari gitu, melakukan seperti itu. Nah itu yang pertama adalah meluangkan waktu. Yang kedua adalah kita harus kesetaraan secara psikis di empat-empatnya gitu. Jadi keterlibatan kita secara setara di empat-empatnya ini. Jadi misalnya peran kita gitu ya, ketika kita berperan di keluarga, ya kita full peran itu ada, kita ada di situ gitu. Mindfulness gitu ya, kita mindful dengan keluarga gitu. Nah, ketika kita di tempat kerja ya kita mindful di tempat kerja. Karena toh itu kita kalau di tempat kerja kita nggak bisa ngurusin di rumah gitu. Rumah kan juga nggak bisa gitu. Nah, kalau dengan teman juga gitu, kita mindful tuh kalau dengan teman gitu. Nah, kalau dengan diri kita juga mindful gitu. Nggak ketika kita sendiri, tapi kita melayang-melayang kemana-mana gitu. Jadi nikmati gitu ya. Jadi secara waktu tadi kita perlu atur. Waktu tadi nggak harus 25% ya. Bisa jadi misalnya kan biasanya kalau kerja itu kan 7 jam, 8 jam. Nah, dengan keluarga berapa jam? Kemudian dengan teman itu kan tidak setiap hari juga, paling seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali. Kemudian kalau dengan diri kita bisa atur tuh setiap hari, karena itu kan mensupport. Nah, tadi waktu itu tadi ya, saya kembali ke waktu sebentar. Terus kemudian keterlibatan itu tadi, peran kita terlibat sepenuhnya, hadir sepenuhnya. Nah itu untuk membangun itu gitu. Nah kalau kita biasa melakukan mindful, latihan sering melakukan mindful, hadir sepenuhnya saat ini bisa dilihat di sesi ketiga di tempat sesi yang pertama saya lupa tapi itu sesi ketiga. Nah itu bisa dilihat tuh caranya mindful gitu. Nah kalau kita sering latihan mindful itu memudahkan kita untuk hadir sepenuhnya ketika kita melakukan sesuatu itu, begitu. Nah yang ketiga kita bisa cek tuh apakah di empat-empatnya ini kita terjadi kepuasan yang setara. Bahwa saya puas dengan teman-teman saya puas di tempat kerja, saya puas dengan keluarga, saya puas dengan diri saya sendiri. Nah itu perlu dievaluasi. Gitu. Jangan sampai terjadi saya puas di tempat kerja, tetapi keluarga tidak, gitu ya. Atau dengan diri kita tidak, dengan teman tidak, gitu. Berarti tidak terjadi keseimbangan. Itu akan terjadi konflik, akan terjadi tidak terjadinya harmoni, gitu. Jadi itu kita perlu melakukan itu sehingga kehidupan kita lebih seimbang. Kenapa itu penting? Karena kalau kehidupan kita seimbang, kita juga lebih didominasi emosi positif kan? Satu itu, kedua juga kita jadi lebih sehat dan kita bisa lebih berkontribusi lebih baik di keluarga, dengan teman, dengan diri sendiri maupun di tempat kerja. Begitu, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada topik berikutnya. Dah.